Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Afinatunisa, NIM 4120061. Terus yang kedua, Suci Wijiasi, NIM 4120085. Dan saya Muhammad Ilham Al-Faridzi, NIM 4120128. Materi yang akan kita bahas adalah rasionalisme atau filsafat berbasis akal. Etika perspektif filsafat Islam. Rasionalisme adalah faham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi, untuk sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata dengan akal. Sekilas sejarah. Sejarah rasionalisme sudah tua sekali. Pada zaman Thales, 624 sampai 546 sebelum Masehi, telah menerapkan rasionalisme pada filsafatnya. Rasionalisme lahir adalah sebagai reaksi terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Munculnya rasionalisme ini menandai perubahan dalam sejarah filsafat. Karena aliran yang dibawa Descartes ini adalah cikal bakal zaman modern dalam sejarah perkembangan filsafat. Kata modern di sini hanya digunakan untuk menunjukkan suatu filsafat yang mempunyai corak yang amat berbeda, bahwa berlawanan dengan corak filsafat pada abad pertengahan Kristen. Agar filsafat dan ilmu pengetahuan dapat diperbaharui, kita memerlukan metode yang baik. Demikian pendapat Descartes, tokoh utama rasionalisme. Descartes sudah menemukan metode yang dicarinya, yaitu dengan menyaksikan segala-galanya atau keraguan-raguan. Kemudian ia menjelaskan untuk mendapatkan hasil yang sahih dari metode yang hendak dicanangkannya. Ia menjelaskan perlunya dalam 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak menerima sesuatu pun sebagai kebenaran, kecuali bila saya melihat bahwa hal itu sungguh-sungguh jelas dan tegas, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang kedua, pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu atau sebanyak mungkin bagian, sehingga tidak ada keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang ketiga, bimbangkanlah pikiran dengan teratur, dengan mulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Yang keempat, dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna, serta pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, sehingga kita yakin tidak ada satupun yang diabaikan dalam penjelajahan itu. B. Pemikiran tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama ada René Descartes 1596 sampai 1650. Yang kedua ada Baruch de Spinoza 1632 sampai 1677. Yang ketiga ada Leibniz 1646 sampai 1716. Yang keempat ada Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari.
Yang pertama, René Descartes, 1596 sampai 1650. René Descartes atau Renatus Cartesius adalah putra keempat Joachim Descartes, seorang anggota parlemen kota Britari, provinsi Renatus di Prancis. Kakeknya, Pierre Descartes, adalah seorang dokter. Neneknya juga berlatar belakang kedokteran, dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1596 di La Haye. Sekarang disebut La Haye Descartes, provinsi Touraine. Metode kesangsian dan cogito ergo sum untuk memperoleh titik kebenaran pengetahuan. Descartes mulai dengan sebuah kesangsian atas segala sesuatu. Menurut Descartes, sekurang-kurangnya aku yang menyaksikan bukanlah hasil tipuan. Semakin kita dapat menyaksikan segala sesuatu, entah kita sungguh ditipu atau ternyata tidak, termasuk menyaksikan bahwa kita tidak dapat menyaksikan, kita semakin mengada atau eksis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang berikutnya. Pemikiran tokoh-tokoh rasionalisme selanjutnya yaitu Baruch de Spinoza. Kelahiran Spinoza dilahirkan pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Nama aslinya Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam. Tentang pengetahuannya, menurut Spinoza, ada 3 taraf pengetahuan, yaitu secara berturut-turut. Yang pertama, taraf persepsi indrawi atau imajinasi. Yang kedua, taraf refleksi yang mengarah pada prinsip-prinsip, dan yang ketiga, taraf intuisi. Hanya taraf kedua dan ketigalah yang dianggap pengetahuan sejati. Dengan ini, Spinoza menunjukkan pendiriannya sebagai seorang rasionalis. Pendiriannya dapat dijelaskan demikian. Menurutnya, sebuah idea berhubungan dengan ideatum atau objek, dan kesesuaian antara idea dan ideatum inilah yang disebut dengan kebenaran. Dia membedakan idea ke dalam 2 macam, yaitu idea yang memiliki kebenaran intrinsik dan idea yang memiliki kebenaran ekstrinsik. Yang berikutnya yaitu Leibniz. Kelahiran Leibniz lahir di Jerman. Nama lengkapnya Gottfried Wilhelm von Leibniz. Sama halnya Spinoza, Leibniz termasuk pengagum sekaligus pengkritik Descartes. Baginya, ia khawatir tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup. Tetapi berbeda dengan Spinoza yang kesepian, ia justru termasuk orang yang kaya raya dan dipuja. Leibniz juga dikenal sebagai penemu kalkulus bersama Newton. Ia adalah ilmuwan, pengacara, sejarawan, akademisi, ahli logika, ahli bahasa, dan teolog. Pemikiran Leibniz yang terkenal adalah monadologinya. Dia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini yang disebutnya monad. Monad ini semacam cermin yang membayangkan kesempurnaan yang satu itu dengan caranya sendiri. Tiap-tiap pencerminan yang terbatas ini mengandung kemungkinan tidak terbatas, karena dalam seluruhnya dapat diperkaya dan dipergandakan oleh sesuatu dari sesuatu yang mendahuluinya. Pemikir yang selanjutnya yaitu Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Ia merupakan salah satu dan juga pahlawan yang dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam menjadi tonggak bersejarah bagi seorang putra di daerah Goa.
Konsep etika dan moral dari ajaran Syekh Yusuf secara substantif berbasis pada prinsip al-takhalluq bi akhlaq Allah, yang artinya berakhlak dengan akhlak Allah. Etika yang diajarkan Sufi seperti Syekh Yusuf bersifat komprehensif, substantif, dan universal. Syekh Yusuf sendiri berkali-kali menekankan perlunya menerapkan husnul khuluq, akhlak luhur baik terhadap Tuhan maupun makhluk. Akhlak yang baik haruslah bersifat utuh, lengkap, dan tercermin dalam seluruh penampilan pribadi seseorang yang mencakup perkataan, perbuatan yang timbul dari hati yang bersih, serta sifat dan sikap. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.